Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog aku. Kali ini aku mau menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia. Simak terus videonya teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmanada Ulfina dari kelas Akuntansi 2 semester 1 dengan NIM 2025-1068 dari Universitas Sains Al-Quran. Dalam kesempatan ini, saya mau menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia guna memenuhi tugas matkul bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno, MP. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Sejak berabad-abad dulu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau linguas franca di wilayah Nusantara. Bahasa ini juga digunakan sebagai kegiatan perdagangan, penyebaran agama, serta komunikasi dikarenakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bukti bahwa bahasa Melayu digunakan sejak dahulu ada dalam prasasti-prasasti kuno. Di antaranya ada di Kedukan Bukit serta di Prasasti Talang Tua. Dengan adanya prasasti ini membuktikan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa administrasi serta bahasa kebudayaan. Ketika bangsa Eropa datang, khususnya negara Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai komunikasi antara penjajah serta masyarakat lokal. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial membangun Balai Pustaka pada tahun 1917. Lembaga ini berperan penting dalam perkembangan bahasa Melayu dengan cara pembukuan buku bacaan, novel, serta karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam balai sastra ini digunakan juga sebagai pembakuan bahasa Indonesia. Tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut, para pemuda menyatakan, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan di berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, hukum, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ejaan yang diawali dengan Van Opwetsen, kemudian ejaan Republik Indonesia atau ejaan Suwandi, kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada tahun 1972 oleh Bapak Presiden Soekarno-Hatta. Ejaan EYD berubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Perubahan ini bertujuan agar bahasa Indonesia semakin modern dan semakin tertata mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai identitas bangsa dan pemersatu bangsa. Demikian pemaparan materi dari saya tentang sejarah dan perkembangannya bahasa Indonesia. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.